Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang. Dan terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video presentasi ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Aziz, kelas 5 eksekutif, Fakultas Ilmu Hukum. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang keimigrasian. Nah, tentunya topik pembahasan ini sangat penting, perlu kita ketahui dalam mempelajari ilmu hukum. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita mulai. Baik, kita mulai dari pokok pembahasan yang pertama. Yang pertama, pengertian imigrasi. Keimigrasian berasal dari kata imigrasi, yang berarti perpindahan penduduk dari negara lain ke suatu negara untuk menetap. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut immigration, yaitu pergerakan orang non-pribumi ke suatu negara untuk tinggal di sana. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mencakup segala hal terkait lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dan menjaga kedaulatan negara. Selanjutnya, peran pemerintah dalam bidang keimigrasian. Pemerintah mendirikan kantor imigrasi di berbagai wilayah kabupaten kota maupun kecamatan. Tentunya ini untuk bertanggung jawab atas tempat pemeriksaan imigrasi. Selain itu, rumah detensi imigrasi juga didirikan untuk menampung sementara orang asing yang dikenai tindak administrasi keimigrasian. Selanjutnya, sejarah keimigrasian di Indonesia. Di zaman Belanda, pemerintah kolonial Belanda membentuk Immigration Dienst pada tahun 1921. Dalam hal ini menerapkan kebijakan pintu terbuka untuk menarik investasi asing. Selanjutnya, di era revolusi kemerdekaan, ini menerapkan masih menggunakan peraturan kolonial. Contohnya repetisi Jepang, pengenalan paspor, dan pendirian kantor imigrasi di Aceh. Kemudian di era Republik Indonesia atau RIS, penyelenggaraan Dinas Imigrasi Belanda kepada Indonesia pada 26 Januari 1950. Hal ini kepala jawatan imigrasi pertama adalah Mr. Haji Adiwinata. Di era demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1960, pembentukan kantor imigrasi di berbagai daerah. Selanjutnya dilanjutkan pada tahun 1960, terdapat 26 kantor imigrasi dan 1256 pegawai imigrasi. Di zaman era Orde Baru, stabilitas politik dan ekonomi mendorong perkembangan profesionalisme di bidang keimigrasian. Selanjutnya, pembentukan Direktorat Jenderal Imigrasi serta lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Di era reformasi, muncul tautan transparansi, pembatasan korupsi, dan perlindungan HAM. Selanjutnya, penyesuaian peraturan untuk menghadapi arus globalisasi dan arus lalu lintas antar negara. Pokok pembahasan berikutnya yakni sumber hukum imigrasi. Ada beberapa sumber hukum imigrasi di antaranya keimigrasian, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Sumber hukum kedua, peraturan pemerintah, misalnya PP Nomor 32 Tahun 1954. Sumber hukum berikutnya, keputusan Presiden seperti Kepres Nomor 13 Tahun
1983 tentang bebas visa. Yang selanjutnya, syarat masuk dan keluar negara Republik Indonesia. Yang pertama, persyaratan masuk atau keluar Indonesia yakni memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan keimigrasian. Kewajiban dan penanggung jawab alat angkut, memberitahukan rencana keberangkatan dan kedatangan, melarang orang asing tanpa dokumen sah turun dari alat angkutnya. Selanjutnya, kewenangan pemerintah. Ada beberapa kewenangan pemerintah Indonesia dalam keimigrasian, yakni pemerintah dapat menolak untuk mengizinkan orang asing masuk keluar wilayah Indonesia. Selanjutnya, melakukan penggeledahan dan penyelidikan keimigrasian jika diperlukan. Selanjutnya, hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara, contohnya di sini tidak dapat ditolak masuk ke luar wilayah Indonesia. Selanjutnya, warga negara berhak keluar dari wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan. Area imigrasi dan dokumen perjalanan. Area imigrasi dan dokumen perjalanan artinya tempat khusus di bandara atau pelabuhan atau pos lalu lintas batas untuk pemeriksaan imigrasi. Dokumen imigrasi RI atau paspor RI konvensional dan biometrik dan surat perjalanan laksana paspor.